Ibu tiri Dania yang awalnya gusar ketika mengenali siapa laki-laki yang membawa buket bunga dan sekeranjang buah itu, langsung merubah setelan wajahnya. Tante, sampai tidak mengenalimu padahal kalian terlihat mirip ya. Tante beberapa kali bertemu dengan ibumu di acara sekolah. Di tangga, Dania melihat adegan itu seperti mau lari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi makanannya. Apa yang dipikirkan ibu sebenarnya? Silahkan diminum dulu, Hasan. Tante mau bicara sebentar dengan Nia. Wanita itu bangun dari duduknya. Ya tante, silahkan. Dan Nia hanya pasrah ketika tangannya diseret menuju sebuah ruangan. Kalian sudah pacaran? Kenapa tidak tercerita kepada ibu? Ini bukan sesuatu yang penting, Bu. Ini juga akan menjadi kencan pertama dan terakhir kami. Aku tidak akan pernah memasukkan kencan hari ini dalam riwayat cintaku. Titik. Kami belum pacaran, Bu. Aku hanya membayar hutang padanya. Hutang apa? Penasaran. Kamu berhutang uang kepadanya? Matanya mendali karena hipotesanya sendiri. Hutang anak bunda, Bu. Ibu tidak perlu tahu. Ibu menarik tangan Dania mendekat. Memaksa Dania sekarang juga tidak mungkin. Apalagi Aksan yang sedang duduk menunggu di ruang tamu. Jangan membuat keluarga kita malu. Itu akan membuat ayahmu susah juga. Perusahaan ayah punya kerjasama bisnis dengan keluarga Aksan. Jadi bersikaplah dengan baik dengannya. Aku akan berusaha, Bu. Apa? Berusaha? Kau harus bersikap baik, bukan hanya berusaha. Mencengkeram tangan Dania. Kalau yang dia katakan tidak main-main. Baik, Ibu. Menjawab pasrah namun penuh kebencian. Dan akhirnya, kencan terpaksa pertama Dania dan akan menjadi kencannya yang terakhir. Semoga semua rencananya berjalan lancar hari ini. Nia, apa-apaan ini? Aksan protes ketika Dania mengelungkan tasnya ke leher Aksan. Apa kau mau aku membawakan tasmu? Sial, seumur hidup aku berkencan dengan perempuan. Aku belum pernah melakukan hal ini. Dania menutup mulutnya karena terkejut. Maaf, saat aku baca di buku, katanya begini caranya orang berkencan. Maaf Kak, aku kan amatiran dalam hal ini. Jadi aku hanya melakukan apa yang diajarkan di buku. Sial, kenapa dia imut begitu? Baiklah, karena kamu, ayo lakukan kencan sesuai dengan buku yang kamu baca. Seringnya tipis muncul di wajah Dania saat ia memalingkan wajahnya. Hari ini akan menjadi hari yang panjang bagi Hasan. Karena sepertinya Dania salah membaca buku. Buku yang dia baca adalah 1001 Cara Putus Dengan Pacarmu Yang Membosankan. Epilog. Hari itu benar-benar hari terakhir Dania kencan dengan Hasan. Karena laki-laki itu menghilang esok harinya dari sekolah. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya gosip berseliweran. Salah satunya, dia terjerat obat terlarang di sebuah tempat hiburan malam. Tapi tidak ada yang tahu pasti benar atau tidak. Yang pasti saat berpisah dengan Dania, dia terlihat marah dan frustasi. Untuk pertama kalinya dia merasa dipermalukan seorang perempuan. Dan setelah sekian tahun mereka tidak pernah sekalipun bertemu, mereka dipertemukan dalam takdir semacam ini. Dania tidak pernah sekalipun mengingat nama Aksan. Tapi sepertinya lain dengan laki-laki itu, menghilangnya dia dari kehidupan SMU-nya dulu sedikit banyak karena Dania. Sehingga saat mereka bertemu lagi, ego masa lalunya kembali bergejolak sampai membuatnya lupa kalau ini bukan kehidupan sekolahnya lagi. Kalau Dania bukan lagi gadis polos yang bisa dia ancam dan masuk dalam jeratannya dengan mudah. Ketegangan tidak bisa dihindarkan antara mereka. Aksan merasa terusik harga dirinya, apalagi kafe ini miliknya. Dia bos di tempat ini, bahkan bukan hanya di kafe. Daerah perbelanjaan di pulau ini memang berada di bawah pengawasannya. Seperti dia yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kedekatan orang tuanya dengan orang nomor 1 kota XX membuatnya jadi orang ditakuti di pulau ini. Siapa kalian? Menunjuk dua pengawal laki-laki yang tiba-tiba muncul menjadi tameng hidup di depan Dania. Gadis itu bahkan tidak terlihat karena tersembunyi di balik punggung tinggi. Kedua orang di depannya sepertinya dua laki-laki itu sengaja menghalangi pandangannya. Karena Hasan bahkan tidak bisa melihat ujung rambut bergelombang Dania sedikit pun. Nia,
Panggilnya keras membuat Dania tersentak di balik punggung para pengawalnya. Di belakangnya Aran sudah maju ke samping, tidak mau berada di belakang punggung Dania. Karena memang seharusnya dia yang melindungi, bukan dilindungi. Nona, jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Keselamatan Dania jauh lebih penting dari apapun. Aran menebak laki-laki di hadapannya ini benar-benar bisa bersikap tidak waras. Walaupun dia tidak tahu masa lalunya bersama Nona bagaimana, tapi secara jelas bisa terbaca dari reaksinya saat ia menyiramkan jus nanas ke wajahnya tadi. Nia, Aksan kembali berteriak karena Dania tidak memberikan reaksi pada teriakannya tadi. Panggilan kerasnya membuat dua laki-laki di hadapannya menatapnya tajam. Nona, ayo kita pergi. Aran sudah meletakkan tangannya menyentuh lengan Dania, bahkan kalau perlu dia ingin menarik tangan itu. Semua dia serahkan pada kedua pengawal di depannya. Keselamatan Nona adalah kehidupan kami selanjutnya. Tapi Dania menepuk punggung tangan Aran yang masih menyentuh tangannya. Menenangkan kalau semua akan baik-baik saja, karena kalau Aksan yang dia kenal walaupun pria itu gila, tapi kalau dia bisa mengajaknya bicara baik-baik, Dania masih merasa bisa memegang sedikit kendali. Berkaca dari kenangan masa lalunya, aku kan tadi sudah bilang, aku sudah menikah. Kau yang tidak percaya kan? Mereka pasti teman-teman suamiku. Mungkin mereka kebetulan melihatku yang kau ganggu, jadi mereka datang menolongku. Jangan tanya ekspresi Dania, dia bisa berakting sangat baik di situasi terdesak begini. Sudah dibuktikan banyak sekali ketika menghadapi Saga. Ayolah, percaya saja, ini demi keselamatan kita berdua. Demi aku yang tidak perlu repot menjawab semua pertanyaan Tuan Saga. Demi kamu yang terbebas dari semua bentuk kemarahan Tuan Saga. Ayolah, kau mau aku percaya? Baiklah, sekalian aku percaya pengakuan pertamamu kalau kau istri Tuan Saga. Tawanya berhenti saat melihat Aran di samping Dania. Bawa gadis yang menyiramku tadi. Perintah Aksan pada anak buahnya yang jumlahnya 3 orang, yang muncul setelah adegan penyiraman. Dan tak muncul dari mana ada 2 orang lagi yang masuk ke dalam kafe. Melihat situasi yang sepertinya kurang terkendali, para pelanggan kafe yang tadinya berdiri menonton langsung angkat kaki segera dan mau terlibat lebih jauh. Mereka memprediksi situasi akan semakin genting. Para pelayan wanita juga sudah terlihat panik. Mereka sedang ribut mau bersikap bagaimana. Bertahan di kafe melihat bos mereka atau kabur dengan segala resiko esok harinya. Nia, kau tahu aku agak pendendam kan? Kecuali padamu. Tersenyum, berikan dia padaku, menunjuk Aran. Aku hanya akan memberinya sedikit pelajaran saja. Tidak akan sampai mati kok. Hanya pembalasan setimpal. Air dibalas dengan air. Pandangannya menusuk tajam saat menatap Aran, membuat gadis itu sedikit bergetar tangannya. Hanya terkadang pembalasan selalu lebih kejam kan? Dan ia maju beberapa langkah tapi tetap masih berdiri di belakang kedua pengawalnya. Aku minta maaf atas nama temanku, Kak. Aku yang salah, seharusnya aku bisa menenangkannya. Dia hanya peduli padaku dan tidak tahu siapa dirimu. Aku mohon maafkan kami. Suara Dania jelas, namun tidak terdengar dibuat-buat. Dia dengan tulus minta maaf agar semuanya berakhir dengan cepat.